Fungsi organ pada sistem pencernaan. Presentasi ini dibuat untuk edukasi. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi mencerna makanan. Makanan tersebut akan diproses secara mekanis atau secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan. Organ pencernaan manusia. 1. Mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Fungsinya untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Kerongkongan, saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya ke dalam lambung. Otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerak peristaltik atau kumpulan kontraksi dan relaksi otot yang menimbulkan gerak seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Lambung. Bentuk organ seperti huruf J berukuran sekitar 2 kepalan tangan, terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Fungsinya menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Getah lambung terdiri dari pepsin yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Asam klorida berfungsi sebagai membunuh kuman dan bakteri pada makanan. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim. Usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 m. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, ileum. Lalu makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. 1. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. 2. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat lemak dan protein titik hati. 3. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan titik didih. Bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Usus besar merupakan bagian akhir alias ujung dari saluran pencernaan. Hal itulah yang membuat usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Rektum dan anus. Sisa ini usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rekan sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat sobat merasa mulas dan ingin buang air besar. Nantinya, feses akan dikeluarkan melalui anus, merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Enzim dalam pencernaan. Pada sistem pencernaan terdapat beberapa enzim yang sangat berperan sebagai zat gizi dalam makanan dapat tercerna dengan baik. Enzim-enzim tersebut terdapat pada tabel di samping. Contoh gangguan simptom pencernaan. Yang pertama ada sariawan yang disebabkan oleh luka tergigit atau kekurangannya vitamin C. Yang kedua konstipasi, yang ketiga diare, yang keempat appendicitis. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini adalah pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta membelah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ pencernaan. Terima kasih sudah menonton.